Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi ini kejadian 1160 sebelum Masehi di Fadan, kawasan yang tenang di selatan Babilonia. Kisah film ini membahas tentang kisah Nabi Yusuf. Namun di sini di film ini awal-awalnya menjelaskan tentang suasana di desa atau di wilayah Fadan, di mana Nabi Yakub bertempat tinggal di sini. Nah, ini Nabi Yakub beserta dengan ternak kambingnya, dombanya. Memang para nabi itu pekerjaannya menggembala. Di sini Nabi Yakub aktivitasnya menggembala, dan di saat itu kaumnya menyembah Ister. Kuil Ister yang disembah adalah dewa Ishtar. Ini kuilnya, dimana Nabi Yakub itu merasa terheran-heran kenapa orang-orang kok pada menyembah dewa yang dibuatnya sendiri. Nah, ini bahkan saking kafirnya orang-orang di zamannya Nabi Yakub, mereka meminta untuk disembuhkan anaknya ke dewa Ishtar tersebut. Nah, ini dewi kuilnya namanya Ister. Ister ini yang mendoakan dan segala macamnya agar si pemohon bisa terkabul doanya. Aku telah memohon kepada Ishtar Agung agar anak Adam tetap hidup. Dia telah menerima permohonanku. Nah, maka kamu setia kepada dewa. Di sini Nabi Yakub berdakwah juga, di mana ada agama berhala. Nabi Yakub berdakwah menjelaskan kepada umatnya, kepada kaumnya bahwa itu kamu itu sesat, ini loh yang benar, ini loh aku punya kitab, aku tidak menghina, aku akan bertanya. Nabi Yakub ini melakukan pendekatan persuasif, saling tanya jawab. Ayo aku tanya padamu, kalau kalian tidak tahu maka terimalah ucapanku, kata Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub bertanya, apakah patung-patung di kuil Ishtar adalah pencipta kalian atau yang kalian ciptakan? Ishtar yang menguasai kalian atau kalian yang menguasai mereka? Jamaah itu kaumnya merasa tidak punya jawaban. Akhirnya Yakub menjelaskan lagi lebih detail. Ada kaumnya yang bertanya, lalu kenapa kalau aku memohon kepada Ishtar kok dikabulkan? Nabi Yakub menjawab, sebenarnya Allah yang mengabulkan. Meski kamu berdoa kepada selain Allah, Allah maha melihat, maha mengetahui keadaan hambanya. Allah yang menyembuhkan. Karena kau tak memiliki mata hati, hanya Ishtar yang kau lihat. Padahal sesungguhnya yang menyembuhkan Allah. Dakwahnya Nabi Yakub. Ayo, aku ajak kamu untuk menyembah Allah yang jauh lebih berkuasa dari apapun. Dakwahnya Nabi Yakub ketahuan oleh pendeta kuil. Akhirnya kuil ini mengutus pasukannya untuk menangkap siapa saja yang tidak menyembah dewanya, siapa saja yang kafir kepada berhala-berhala. Dikejar. Ini adalah panglima atau pengurus kuilnya. Dikejar. Mereka menjelaskan bahwa Fadan ini mengalami paceklik gara-gara si kafir Yakub ini, katanya si pendeta. Namun beruntungnya Nabi Yakub ini adalah menantu dari panglima besar di wilayah Fadan. Nah, sebab itu Nabi Yakub tidak pernah ditahan di kuil Ishtar. Jadi di masa yang bersamaan Nabi Yakub sedang menanti kelahiran anaknya, di mana istrinya yang bernama Rahil sedang hamil. Bersama dengan itu paceklik terus menimpa Fadan, dan karena Yakub setiap hari semakin berdakwah, kuil Ishtar ini merasa khawatir dengan Yakub. Akhirnya Nabi Yakub ini dikutuk karena istrinya mau melahirkan. Pihak istana, pihak kuil mengutuk siapa saja yang kafir agar anaknya nanti tidak selamat, tidak lahir. Itu. Lalu tiba waktunya Rahil, istrinya Nabi Yakub, mau melahirkan.
Nah, akhirnya ini warga sama-sama menunggu siapakah yang benar, Tuhannya Nabi Yakub dengan selamatnya kelahiran anak dan istrinya, atau Dewa Ishtar dengan kutukannya itu. Jadi ini suatu pembuktian siapa yang lebih kuat, dewanya Tuhannya Nabi Yakub atau Tuhannya kuil. Dengan apa? Kalau lahir berarti Tuhannya Nabi Yakub hebat, tapi kalau mati si bayi maka Dewa Ishtar yang menang. Nabi Yakub memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya anakku ini tidak lahir, maka sia-sialah dakwahku. Aku tidak peduli hidup dan matinya seseorang, itu Engkau yang mengatur. Namun jika anakku tidak lahir dengan selamat, maka dakwahku sia-sia. Maka tolong bantulah aku agar memperlancar dakwahku dengan lahirnya anakku. Memohon lalu dikabulkan oleh Allah dengan cahaya yang berkilauan di malam hari. Lalu Rahil melahirkan Nabi Yusuf. Anak Rahil lahir dengan selamat. Semua warga, semua kaum penasaran. Kok bisa? Padahal katanya kena kutukan. Di saat yang bersamaan kuil Ishtar terbakar. Akhirnya semuanya berbondong-bondong untuk menyembah Tuhannya Nabi Yakub. Alhamdulillah, semuanya sekarang semakin percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhannya Nabi Yakub. Nabi Yakub keluar dan memberitahu kalian. Warga bertanya, wahai Nabi Yakub, aku telah mengetahui kekuatan Tuhanmu, dan apakah kamu tidak mau memperlihatkan anakmu? Nabi Yakub keluar dengan membawa anaknya lalu berkata, kelahiran Yusuf ini membawa berkah. Namun yang menghancurkan kuil dan menurunkan hujan adalah Tuhan yang Maha Esa. Apakah kalian tidak mau melihatnya? Nah, akhirnya warga-warga berbondong-bondong, aku telah melihat Tuhanmu. Malam ini aku telah melihat kekuasaannya, mengalahkan dewa-dewa mereka. Seluruh kaumnya sejak kelahiran Nabi Yusuf beriman kepada Allah. Luar biasa. Ini kisah yang sangat luar biasa, teman-teman tonton. Ini masih episode 1. Di film ini ada 10 episode. Saat masing-masing episode ada 1 jaman durasinya. Silakan tonton, ini kisahnya bagus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Yusuf. Silakan cek di YouTube atau cari atau klik link di deskripsi. Selamat menonton. Barakallah. Assalamualaikum.